saya pesan kepada ibu-ibu khususnya, jadilah ibu yang baik, ibu yang kuat. Doa ibu itu sungguh-sungguh besar kuasanya, dan pasti seorang ibu yang dia berdoa dengan sungguh-sungguh, tetesan air mata, dia merindukan yang terbaik, pasti Tuhan jawab. Dan jangan malas, jangan malu, tetap mau berusaha apapun. Dan jangan melihat ke atas, lihat banyak orang lebih susah daripada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pustaka, kembali di podcast JC. Kali ini bersama saya Sri Wahyuni. Sahabat pustaka, berbagi rezeki kepada sesama adalah suatu perbuatan yang terpuji. Namun, berbagi rezeki menjadi suatu kebiasaan atau suatu rutinitas di setiap waktu yang ditentukan atau dengan jadwal tertentu adalah suatu tindakan atau perbuatan yang perlu kita tauladani atau kita contoh. Kali ini sahabat pustaka, kita akan berbincang tentang itu dan saya ditemani oleh seorang dermawan. Kali ini saya bersama Ibu Damariskana. Selamat berjumpa dengan saya, Bunda. Ya, selamat. Apa kabar, Bunda? Baik. Bunda, saya ingin tahu atau ingin Bunda bercerita tentang kebiasaan Bunda berbagi kepada sesama. Apa yang menjadi dasar Bunda ini berbagi dengan mereka? Dasarnya adalah kasih. Saya mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi saya. Dan saya berikan dari kekurangan saya. Apa yang ada pada saya itu yang aku berikan kepada mereka. Dan saya mengajarkan mereka tentang kebaikan. Karena kita lihat di luar sana banyak sekali anak-anak seperti orang tua yang ya maaf, mereka tidak mampu, akhirnya anak-anak jadi anak jalanan, mereka terus terjerumus kepada kehidupan yang tidak layak, kenakalan, narkoba, mencuri, kejahatan yang luar biasa itu kulihat sendiri dengan mata. Itu semua itu hanya karena perut, karena lapar, karena orang tua tidak bisa melakukan atau memberikan kepada anak-anak yang terbaik. Jadi saya belajar saya berikan jadwal setiap Jumat untuk saya datang ke tempat-tempat itu, dan mereka semua sudah ada di situ dan berkumpul. Ya kadangkala kalau ada beras, ya saya berikan beras 5 kilo, ya ada beras, ada gula, ada mie, ada juga pokoknya bahan-bahan pokok. Kalau itu saya tidak setiap minggu, itu saya hanya membuat itu yang besar-besar itu 3 bulan sekali. Untuk sembako, ya sembako lengkap itu semua. Kalau setiap hari Jumat ini ya saya berikan, kalau saya punya rezeki ya mie, ya saya kasihkan mie. Saya punya yang lain apa ya saya berikan itu. Tetapi saya tidak pernah berhenti untuk memberikan sampai akhir hayat saya untuk melakukan itu. Kenapa Bunda ingin sekali melakukan itu? Apa ada cerita di balik itu? Karena saya dari orang yang susah,
Dan saya juga melihat anak-anak saya menjerit, menangis, ingin sekolah, ingin makan. Semuanya itu karena hanya kemurahan Tuhan dan kemauan saya keras. Saya tidak pernah malu untuk mengerjakan apa saja untuk menghidupi anak-anak saya. Dan pada akhirnya saya boleh melihat bahwa Tuhan memberikan kesuksesan kepada anak-anak saya. Cukup lama saya, bukan baru proses itu, berjalan kurang lebih 20 tahun di dalam penderitaan saya sebagai seorang ibu. Penderitaan yang seperti apa yang Saya waktu itu kan saya single parents. Saya harus jadi ibu, saya harus jadi bapak. Yang penting anak-anak saya bisa sekolah dan mereka berhasil, dan apapun yang mereka inginkan, ya doa seorang ibu itu bagaimana? Ya saya berjuang demi apa saja untuk mereka dapat sekolah yang baik. bisa Bunda ceritakan sesusah apa Bunda waktu itu? Tapi begitu Bunda bangkit, ternyata Bunda masih bisa mampu bangkit dan berbagi dengan mereka. Sesusah apa Bunda dulu itu? Susah memang, tidak ekonomi, Dari sisi ekonomi. tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan, tidak punya, pokoknya ya sudahlah, susah, benar-benar susah. Dan kami pernah merasakan juga, dan itu ketika anak-anak saya katakan, ibu lapar, saya nggak bisa bicara, tapi hati saya itu saya nangis sama Tuhan, mereka milikmu Tuhan. Aku tidak pernah melihat kesuksesan orang yang di atas sana, tapi aku melihat kalau pemulung itu dia bisa hidup, kenapa saya nggak bisa? Bunda belajar dari sosok pemulung. Ya, saya belajar dari itu. Dan orang nyuruh-nyuruh apa aja sama aku lakukan. Aku tidak pernah malas. Aku pergi ke rumah orang, ya cuci piring, ya apa saja saya lakukan itu demi anak-anak, cuci pakaian. Yang penting anak-anak saya hidup. Dan hari ini saya melihat bonus yang baik yang Tuhan berikan. Anak saya pertama, dia boleh menjadi seorang nakoda. Luar biasa Bunda. Anak saya yang bungsu, dia seorang master psikolog. Anak saya yang kedua, dia kerja di pelayaran. Dan itu Bunda dapatkan dengan cara yang penuh suka duka. Suka duka. Kalau bukan Tuhan, belum tentu saya seperti ini. Makanya saya mau mengabdikan semua ini kepada saudara-saudara saya yang ada di bawah garis kemiskinan. Karena saya sudah rasa. Entah mereka sakit, tengah malam, mati. Meninggal pun gedor-gedor, Bu, iki loh meninggal. Loh, Nek, nanti aku tanya itu agamanya apa? Islam ya, nanti di cepet-cepet. Kalau Kristen kan mesti carikan pendeta. Tapi ya saya bersyukur, puji Tuhan, bahwa hari-hari ini yang dikumpulkan sekian banyak itu, mereka kurang lebih itu, kalau biasanya kurang lebih 200 yang ada di situ. Entah ada yang positif, ya artinya corona apa itu. Tuhan lindungi mereka secara dahsyat luar biasa. Ikut gembira, ikut senang ya Bunda. Bunda, target Bunda punya target atau sasaran. Kenapa harus di lokasi itu? Nggak ada tempat. Saya kan nggak punya tempat untuk mereka. Dan mereka ini kan tidak mungkin. Mereka ini kan orang-orang yang terbuang, yang tersisihkan. Kebanyakan mereka ini T4. Apa itu Bunda T4? Tempat tinggal tidak tetap. Kan harus dengan keadaan sekarang. Dan saya suka di situ karena setelah itu mereka terus bekerja di situ, dibantu orang bersihkan makam, nyapu-nyapu. Pas ada orang mati, istilahnya sini membawa itu ya, nyapu-nyapu, mereka dapat rezeki dari itu. Bunda, apa yang ingin Bunda capai dengan berbagi semacam ini? Apa ya, hanya kepuasan hati aja.
Tidak ada yang lebih dari itu, dan saya tidak melihat bahwa saya bisa mampu untuk mengindah. Saya masih rasanya masih kurang untuk itu. Karena saya lihat anak-anak mereka itu juga butuh sekolah. Biaya hidup ini kan yang luar biasa. Saya ingin anak-anak mereka itu juga menjadi anak yang baik, seperti yang saya alami, dan mereka sukses. Saya ingin mengajarkan kepada generasi-generasi itu, jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tapi berjuang, berusaha, berdoa itu paling penting. Satu ketika Tuhan akan mengabulkan doa kita. Iya. Dan tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang sekarang berada di bawah. Iya. Belum tentu, Bunda, ya. Belum Banyak tentu yang jadi. 10 tahun ke depan mereka bisa jauh lebih baik. Dan juga ada anak pemulung yang sampai insinyur juga. Dan waktu itu juga ya, aku kan juga carikan dia kerja, juga dapat pekerjaan yang layak. Anak pemulung jadi insinyur, Bunda. Kan senang, ikut senang. Bunda, bisa ceritakan sedikit tentang Bunda membawa anak-anak atau menyekolahkan putra-putri Bunda, kesulitannya, suka dukanya. Memang itu sangat memilukan ketika anak saya ingin kuliah, lalu orang tua tidak mampu. Dan yang sakit bagi saya itu ketika anak itu nangis tanpa dia mau memberitahu alasannya dia apa, tapi kakaknya bilang, anak ibu ini loh pengen kuliah. Ibu tidak respon. Aku bilang, apa yang harus kulakukan? Aku bilang, kamu mau kuliah di mana? Terus dia bilang, aku sudah lulus tes kedokteran, katanya di mana ini, Hang Tuah, Universitas Hang Tuah. Kalau saya mungkin bisa membayar, saya itu bilang gitu, uang muka barangkali. Tapi nanti kalau untuk praktek apa itu ya gimana ya Mbak ya? Untuk memberikan semangat anak itu saya bawa dan menghadap kepada PR2-nya itu. Saya bilang, Pak, anak saya ingin kuliah, solusinya apa? Orang tua nggak mampu. Ibu kerjanya apa? Tanya kayak gitu. Pak, kasih tunjuk KTA aku, tanda anggota pemulung Indonesia. Mana mungkin? Katanya. Seperti itu. Tapi saya bilang, loh, di sini nggak ada ya. Dia bilang pokoknya di sini, dia bilang sekolah di sini nggak bisa. Kalau sistemnya kayak begitu. Kalau sudah mau sekolah di sini kan harus menyiapkan semua. Terus dia tanya kepada anakku, kenapa kamu harus pilih kedokteran? Coba yang lain aja, supaya sekolah mencarikan sponsor. Dia bilang gitu. Ya mungkin di yang lain seperti yang lain. Dia bilang, aku mau psikolog aja. Kenapa kamu pilih psikolog? Itu pun tetap bayar. Aku mau seperti ibuku. Loh, ibumu kerjanya apa? Kemanusiaan. Kemanusiaan apa? Dia senang mengumpulkan orang-orang miskin, pemulung di situ. Banyak orang. Tapi tetap kamu tidak bisa kalau tidak membayar. Kamu harus membayar. Lain kalau sekolah yang carikan sponsor. Dengan berat hati ya saya semangat. Gini Pak, saya nggak bilang tidak membayar. Cuma Bapak kasih kesempatan saya dalam 1 bulan saya dapat membayar uang sekolah anak saya. Dan benar 1 bulan, ya Tuhan, saya dapat berkat, saya bisa membayar sekolah anak saya. Saya tunjukkan bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan hidup, dan anakku bisa kuliah. Bayar. Setelah itu proses berjalan, yang dia pulang dia nangis. Saya bilang apa? Diumumkan. Di sekolah ini kita harus bangga bahwa ada anak pemulung juga yang sekolah di sini. Seperti disisihkan juga ya, tapi ada kebanggaan. Kenapa kamu harus sedih?
Kamu harus tunjukkan bahwa kamu mampu, sekalipun orang tuamu tidak mampu. Iya, Bu. Terus yang menyakitkan lagi ketika ada kehilangan di sekolah handphone. Ya pulang nangis-nangis semua arahkan ke saya, Bu. Tetap kamu semangat, kamu kan enggak, Bu. Kayak apa? Aku sekolah semangat. Terus akhirnya berjalan sampai dia selesai dengan baik. Dan sampai selesai, sampai meraih gelar. Terus saya bilang, kamu enggak boleh berhenti di situ. Kamu harus ngambil profesi. Terus ambil S2-nya di Unpad. Terus pada saat mau membayar SPP terlambat. Panggil. Kamu kalau sekolah di sini, dia bilang gitu. Kamu kerjamu apa? Harus punya pekerjaan atau orang yang sudah mampu menyimpan uang. Ibu, kamu kerjanya apa? Sudah, saya nggak bisa ngomong. Saya baru tahu ya ada seorang ibu bisa menyekolahkan kamu tanpa punya simpanan. Pulang anak itu nangis. Saya masih teringat. Terus ada temanku dari Jerman sana, Ci Erlin, telepon dia. Aku lihat kamu kok susah, Novi. Iya, susah, Ci. Tapi entah cara bagaimana, Tuhan itu baik dan sangat baik. Itu yang saya dapat membayar saat itu dan dia bisa lulus. Sampai saat ini dia pun jadi orang yang baik. Ya walaupun harus dihina, ditertawain, diapakan, ya tetap semangat. Tetap semangat. Lebih baik dihina daripada menyombongkan diri. Aku ajarkan kepada mereka seperti itu. Bunda, apa yang Bunda ingat ketika Bunda menolong seseorang? Saya senang, ada kepuasan tersendiri. Bisa diceritakan, Bunda? Seperti saya melihat di situ kan ada mbah yang sudah sangat tua sekali. Mereka sudah usia 80 lebih, yang satu tuh katanya sudah mau mencapai 100, tapi dia masih hidup dengan mengais sampah. Mereka tidur tidak layak, jadi saya carikan kos biar mereka punya atap, gak kebasahan hujan. Jadi tidak punya tempat tinggal, Bunda? Tidak punya tempat tinggal. Sampai sekarang mereka kos. Jadi sampai sekarang masih saya kos kan. Sehat mereka, sehat banget. Bisa. Tidak merepotkan saya. Sudah bisa bayarkan kos mereka. Mereka tuh senang. Saya bangga punya mereka. Karena mereka tuh inspirasi saya. Mereka juga mendoakan saya. Itu kebanggaan saya. Mendoakan Bunda. Mereka tiap hari mendoakan keselamatan saya. Jangan mati-mati ya, Bu ya, seger waras, panjang umur ya Allah. Moga-moga Gusti Allah itu paringi panjang umur. Mereka itu sampai mendoakan Bunda sedemikian itu? Karena ya mungkin kontak batin saya kan, saya anggap mereka orang tuaku sendiri kan. Aku selalu datang tanya, Mbak mangan opo, Mbak opo gitu. Jadi saya selalu menengok. Kalau saya ada waktu pasti saya luangkan. Itu yang buat saya tambah semangat. Iya. Terus ada yang lainnya, Bunda? Ya, yang sakit. Pernah ada seseorang di atas makam itu, nggak perlu disebut namanya, dia dibunuh, keluar ususnya terburai. Di sana itu kan panas, siapa melihat siapa? Sampai itu kan residivis gitu. Jadi orang Irian dibunuh sama orang Madura. Dia kan tak punya siapa-siapa. Dia tidak tahu dari Jakarta, buronan atau bagaimana. Kan memang di situ tempatnya, makam Kembang Kuning itu terkenal kan. Tempat yang rawan. Doli, jarak sana itu kan tempat-tempat yang gak bagus. Terus ada orang bilang, itu loh,
anu bolomu kan, saya juga kan orang luar pulau, tak lihat dari mana Pak, saya dari Papua, dia bilang tak lihat Khususnya sudah terburai Bunda. terburai ya, jadi terburai, jadi Tapi aku masih minta hidup. tolong ya teman yang ada di situ, orang yang di situ, Mbak Nini namanya, pakai kantong plastik dimasukkan, terus di anu apa sih, ditelateni kasih obat Cina, jadi tiap hari ya datang nanti dibersihkan, terus kasih obat Cina nutup. Itulah kebesaran Tuhan bagi orang yang tidak mampu, masih ada pemeliharaan Tuhan, dan benar-benar saya rasakan dia ada di dalam hidup orang-orang yang percaya. Apa yang Bunda lakukan dengan orang itu? Ya sampai dia sembuh kan, Dirawat. Bunda dirawat, sampai. dan dia sudah menikah. Tidak dibawa ke rumah sakit Bunda? Tidak. Karena waktu itu saya sendiri juga susah, saya makan aja susah, saya kan hanya bisa berikan tenaga, otak yang saya, hikmat apa yang ada yang Tuhan beri, itu yang kulakukan. Jadi bukan berarti dengan kondisi kita yang sulit tetap membuat hati dan tangan kita berbagi kepada sesama. Dan saya selalu diejek temanku, dia bilang, alah kan oleh apa kumpul-kumpul pemulung iku, mangan iku dos laraan iku ta. Saya dihina seperti itu. Ndak apa-apa, aku bilang gitu. Ndak ada masalah bagi aku jawabnya kayak gitu. Buat apa aku menjawab yang melebihi daripada kemampuan. Yang penting tujuan di hati. Yang penting saya damai sejahtera dan ada damai bagi saya. Tidak ada masalah. Ada kepuasan tersendiri. Dan banyak ya kalau orang-orang sakit atau mendadak tengah malam gitu, mereka butuh aku tetap harus mau. Berarti ketika kita membantu sesama, Bunda membantu sesama itu ada kekuatan baru, ada energik. Dengan usiaku sekarang 66 tahun, aku belajar daripada mereka itu satu. Mereka itu walaupun mereka pemulung tapi mereka tekun demi perut ya, semangat. Padahal semangat, padahal keadaannya tidak memungkinkan. Kayak yang saya tanya mbah itu kalau dia bisa dapat satu hari 5.000 rupiah saja itu sudah hebat. Apalagi sekarang ini kan Satpol PP itu obrak terus. Selama pandemi ini. Iya, bukan selama pandemi, sebelum saja pandemi itu kan Kembang Kuning itu bersih terus. Sampah, lokasi sampah sama Risma itu enggak boleh loh. Sampah itu harus habis. Nah mereka itu sampah terakhir itu apa yang mereka dapat di situ? Yang mereka dapat hanya bisa mereka dapat itu ada makanan-makanan sisa yang mereka rasa masih baik, mereka ambil. Yang saya tuh heran, mereka tetap sehat. Saya belajar dari itu. Dan saya, karena saya melihat itu sendiri, sampai kapanpun saya tidak berhenti untuk memberi kalau saya punya. Jadi yang saya berikan ini adalah kekurangan saya, bukan kelebihan saya. Itu saya bilang sampai akhir hayat pun saya ingat tragedi itu. Dengan sukacita mbah ini ke rumah. Nah, iki ono roti, bawa dikresek, nang di tangan, ojo sampai anak-anakmu iku luwe. Mbah ini, apa mbak roti? Iya mbak. Anakku datang. Di apa iki di kayak roti loh, buka makan ini pasti buka gini. Ada set-set itu. Terus aku bilang gini, terima kasih Tuhan. Aku tidak melihat pemberiannya, aku melihat cintanya luar biasa untuk menyelamatkan aku sama anakku, untuk kita dapat makan, dia berawal untuk aku. Itu yang buat aku merasa bahwa aku disayang. Terus aku tanya, mbak, terus dipangan ta rotine? Oleh teko endi? Iku lho nak, katanya gitu. Iku aneh teko iki lho pabrik roti, tak gowo wae tak anter nang omah. Wis mbok pangan, wis sudah. Suwun nggih, Mbak. Iya, Mak. Kok nek ono maneh. Iya. Jadi
Ya saya bersyukur, ngapain saya harus Padahal sekal rotinya sudah tidak layak untuk dimakan. itulah kasih. Bukan Kita saya lihat kasihnya, kok dia kasihnya perhatikan baik. aku sampai sejauh itu. Berarti dia kan tak mau aku ngapa-ngapain, aku mati Takut sama terjadi apa-apa dengan Bunda karena Maris dia dan tahu keluarga. aku juga orang kekurangan gitu. Itu yang aku luar biasa. Kadang-kala mereka yang luar biasa lagi, mbah dua ini yang aku bilang luar biasa. Nggak tahu mereka dapat dari mana itu. Kadang-kala aku ditawarkan seperti telur gitu, yang masak. Are-are, enggak mbak sampai anak aku wis oleh aku tak bagi nota. Cinta yang luar biasa. Sayangnya mereka itu, saya anggap bahwa dan yang menggerakkan hati manusia itu hanya Tuhan semata. ya, oleh sebab itu makanya saya bilang sampai kapan aku saya cinta mereka luar biasa. Ternyata mereka itu semua tuh orang baik-baik. Hati mereka itu lembut. Kalau tanya disapa, mereka juga manusia yang sama seperti aku, yang lebih susah dari aku. Kenapa aku tidak melakukan itu? Tuhanku selalu mengajarkan, kasihilah akan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu dan segenap jiwamu. Itu yang aku lakukan. Tidak bisa aku lakukan apa-apa, cuma itu. Cuma aku punya kerinduan kalau aku punya Tuhan kasih aku berkat, aku beli satu tempat, aku ingin mereka sama-sama dengan aku di situ. Aku bikin petak-petak gitu, tapi belum tercapai sampai di situ. Semacam pondok gitu. Iya, nggak usah besar-besar lah. Biar 5-6 kamar aku bersama-sama yang tua-tua itu. Satu kamar bisa 3-4 orang. Aku mau yang sudah tua-tua, yang ntar lagi kalau Tuhan panggil mereka kan sudah. Kalau anak-anak kecil kan masih bisa usaha, tapi yang tua itu Luar biasa Bundanya, Bunda. Wanita hebat. Luar biasa Bunda. Bunda, apa pesan Bunda kepada sahabat pustaka di seluruh Indonesia ini? saya pesan kepada ibu-ibu khususnya, jadilah ibu yang baik, ibu yang kuat. Doa ibu itu sungguh-sungguh besar kuasanya, dan pasti seorang ibu yang dia berdoa dengan sungguh-sungguh, tetesan air mata, dia merindukan yang terbaik, pasti Tuhan jawab. Dan jangan malas, jangan malu, tetap mau berusaha apapun. Dan jangan melihat ke atas, lihat banyak orang lebih susah daripada kita. Dan tunggu satu saat Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Semangat. Jangan pernah menyesal akan kehidupan ini. Berjuang terus, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Pasti dikabulkan. Pasti yang terbaik Tuhan akan berikan. Kita minta 1, mungkin Tuhan bisa berikan 5. Luar biasa Bunda. Amin. Baiklah sahabat pustaka, demikian podcast kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Sri Wahyuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.